Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hipnotis Indonesia. Kali ini saya Rohim. Saya Erwin. Nah, kita akan bahas tentang pelatihan self hipnosis. Bagaimana meningkatkan potensi diri kita dengan self hipnosis, yaitu menghipnotis diri sendiri untuk meningkatkan potensi diri. Nah, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan di sini. Selain untuk menciptakan diri kita yang lebih sehat, kita bisa mensugesti kemajuan dan kebahagiaan hidup kita. Itu ya, Pak Erwin ya? Iya. Oke. Nah, materi self hypnosis ini ada beberapa ya yang bisa kita. Ini ada yang nanti jarak jauh ya bisa, jarak terus jauh atau bisa. misalnya mau datang langsung juga bisa belajar ke kita untuk kita bantu Dan- mempelajari self hypnosis ini. Dan bedanya setahu saya ya, kalau Anda belajar self hypnosis di tempat lain itu biasanya jarang dikasih shortcut. Makanya nanti prosesnya Anda kesusahan ketika masuk kondisi self hypnosis yang memang dibutuhkan secara cepat. Iya. Itu setahu saya, ada yang begitu, ada yang memang pakai shortcut. Dan kalau di kami pasti dibuatkan shortcut atau anchor ya. Jadi akhirnya setelah Anda belajar, Anda punya kontrol yang saklar ya, saklar yang memudahkan Anda masuk dalam kondisi self hipnosis. Jadi kondisi hipnosis yang dalam itu bisa Anda dapati oleh diri Anda sendiri dengan cara yang sangat cepat Sangat cepat. dan sangat gampang. Karena shortcut kan gampang. Jadi seperti menyingkat jalan ya. Seperti Anda menyalakan lampu, tidak harus nyambung kabel, tapi dengan saklar ceklik gitu Anda sudah masuk dalam kondisi self hipnosis. Sehingga Anda ketika lelah butuh tidur berkualitas ya, tidur 5 menit 10 menit itu rasanya sudah seperti tidur 1 jam. Tapi jangan biasakan seperti itu ya. Karena nggak sehat. Nggak sehat ya. Wah, Itu sensasinya sama, tapi secara sensasinya. fisik kan butuh tidur 8 yang jam. 8 jam agar sehat gitu. Walaupun kita bisa atur seperti itu, namun Mungkin di momen-momen tertentu momen aja. tertentu ya, pas memang lagi sibuk, mobilitas tinggi gitu ya. Jadi kita pakai itu. Pas di lampu merah, wah lampu merah 3 menit. Ya wes, Keburu diklakson. klakson ketiduran. Karena kan tadi 5 menit, lampu merahnya 3 menit. Jadi diklaksonin orang-orang. Oke. Dan dalam pelatihan self hipnosis kita juga memahami berbagai konsep hipnosis, hipnoterapi, pikiran bawah sadar, fungsinya, manfaatnya, pengaruhnya terhadap pikiran dan perasaan kita, dan merubah semua hal yang menyebabkan pikiran dan perasaan kita menjadi tidak maju ya. Misalkan ada trauma di masa kecil, ada kejadian buruk di masa lalu yang menyebabkan depresi, itu semua mudah teratasi ketika Anda menguasai self hipnosis. Gitu ya Pak Erwin ya. Ya, betul. Termasuk diajarkan cara merangkai sugesti yang tepat untuk diri sendiri. Kalau salah bisa salah juga ya. Mulai sekarang dan seterusnya saya tidak misalnya tidak nakal. Yang terjadi, yang teringat dalam imajinasi pikiran bawah sadar kita ya nakal gitu. Mulai sekarang dan seterusnya saya tidak terlambat kerja misalkan. Ya, saya juga kadang terlambat. Nah, itu akan membuat Anda malah jadi terlambat. Ini salah sugesti. Karena pikiran tidak mengenal kalimat negatif itu ya. Iya. Semacam seperti itu gitu. Kalau Anda tidak bisa merancang sugesti dengan baik, maka walaupun Anda masuk dalam kondisi self hypnosis, ya tetap sugestinya nggak tepat gitu ya. Mulai sekarang saya tidak memarahi pasangan saya. Apa akhirnya? Endingnya apa? Endingnya kan berdamai. Nah, kalau Anda paham tentang sugesti, Anda bisa rangkai sugesti yang akhirnya menjadikan damai. Mulai sekarang dan seterusnya, saya tidak memarahi istri saya lagi, namun berdamai demi kebahagiaan bersama, misalkan begitu. Itu diajarkan ya. Ya. Nah, kalau Anda ikut di video-video yang mengajarkan self hypnosis, namun Anda tidak tahu sugestinya, bisa jadi Anda tidak baik untuk diri Anda gitu ya Pak Erwin ya. Iya. Kan ada ya audio relaksasi, audio self hipnoterapi gitu ya yang banyak beredar di YouTube. Yang kita nggak tahu. Yang nggak tahu. Tapi sugestinya kita disuruh merancang sugesti sendiri. Kalau memang tidak paham tentang cara menyusun sugesti, ya Anda akan tidak berhasil di situ. Ya, dan sebaiknya Anda ikut
pelatihan self hypnosis kita gitu ya. Jadi paham beneran. Tentang cara sugestinya, tentang cara itu tadi ya memasuki kondisi hipnosisnya gitu, seperti itu. Sampai saya pernah ini ya ketika saya menjelaskan tentang self hypnosis ini gitu. Jadi kan kita ketika sudah bisa self hypnosis ini, manfaatnya kan kita bisa dengan sangat gampangnya untuk membuang semua emosi negatif yang ada dalam diri kita. Pernah saya dapat pertanyaan, lalu apa menariknya hidup Pak kalau emosi semuanya negatif tuh bisa kita kendalikan gitu. Saya bilang dengan gampangnya, ya justru hidup kita makin menarik karena kita sudah selesai dengan diri kita. Dan ya itu kan materi self hypnosis sendiri kan, kalau misalnya di kelas instant hypnosis itu kan level 1. Kita bersiap menuju ke level 2. Level 2 adalah hipnoterapi. Bayangkan kalau kita hipnoterapi tapi diri kita belum bisa mengendalikan emosi negatif yang ada dalam diri kita. Kan susah. Nanti Anda akan jadi hipnoterapis yang selalu menampung tempat sampah. Ya, selalu tidak bisa membersihkan sampah diri dari orang. Sampah ini kan belum tentu dari klien. Ya. Bisa dari kehidupan kita, bisa dari pasangan misalnya tadi ya, istri ini. Kita mau menghipnoterapi orang gitu ya, orangnya punya depresi, terus kemudian ini nih apa namanya, keluhan berkaitan dengan pasangan saya tuh suka ngatur bla 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 dan sebagainya. Terus nanti lah kok sama gitu kan. Ya nggak lucu. Nah, jadi jangan khawatir, kan ada yang banyak bertanya mungkin ya, kalau saya belajar self hypnosis saya bisa mengendalikan emosi negatif yang ada dalam diri kita, lalu apa menariknya hidup? Ya hidup justru akan menarik, semakin menarik karena kita tinggal berbagi ke orang lain gitu loh. Kita sudah selesai tentang diri kita. Jadi Gitu. makin bahagia kita ya. Selain untuk diri kita sendiri juga membahagiakan orang lain gitu. Jadi ya tinggal PR kita adalah orang-orang lain, klien kita, bahkan ya yang dari dekat ya keluarga-keluarga kita, orang-orang terdekat kita, semacam seperti itu sih. Gitu. Ya, Jadi terpengaruh dari self hypnosis kita gitu ya. Nah itu orang yang nanya ke saya, lalu apa menariknya hidup ini dan segala macam, ketika saya bilang ya justru akan semakin menarik karena kita sudah selesai dengan diri kita, emosi negatif sudah bisa kita kontrol. Ya tetap ada namanya marah atau apa, kecewa atau, tapi nggak akan berlarut-larut ya ketika kita belajar self hypnosis. Hitungannya paling nggak mungkin lebih dari 1 hari kok, saya jamin. Ketika kita belajar hipnotis kan, self hypnosis terutama kan kita bisa mensugesti diri kita untuk merubah emosi tersebut menjadi lebih positif. Bahkan kadang beberapa menit aja udah langsung Udah selesai. hilang, udah lega gitu kan. Ya enak gitu. Jadi memang emosi itu tetap tidak seketika diselesaikan kemudian tidak hadir lagi karena kita masih hidup ya. Jadi kita tetap juga akan nanti besok ketemu dengan hal apa, barang apa, orang seperti apa, itu akan muncul emosi-emosi yang beda-beda. Nah, ketika kita punya cara self hypnosis, kita punya kemampuan ya untuk mengatur itu. Ya, Bukan berarti mengendalikan nanti, diri kita, bukan respon berarti kita. Pak Erwin tadi bilang selesai masalah kita, itu bukan berarti langsung selesai selamanya kita nggak punya masalah, tidak ya. Kita tetap ada, selama kita hidup kita akan berjumpa dengan berbagai hal, dan itu akan menimbulkan masalah ketika kita maknai sebuah masalah ya. Dan masalah itu nggak berlarut-larut. Ya, nggak Dan perlu. terkadang kalau memang masalah itu kita tahu, masalah itu kan cuma 2, masalah yang ada solusinya sama masalah yang nggak ada solusinya. Kalau nggak ada solusinya ya udah gitu. Udah, pasrahkan Selesai. ke Tuhan. Yang nggak usah dipikirin pusing gitu. Kalau yang ada solusinya baru kita pikirkan soal solusi yang Solusinya. terbaik untuk masalah tersebut. Kalaupun misalnya kita salah dalam mengambil solusi, ya udah gitu, kita perbaiki atau kita apakan lah gitu. Jadi kita tetap tenang, Yang penting kita tetap diri aware. kita tetap tenang, tetap nyaman ya dengan self hypnosis sehingga masalah itu tidak merusak diri kita, gitu ya. Itu yang nanya ke saya malah sampai dilanjutkan, wah nanti kita jadi semacam kayak siapa namanya, Bunda Teresa atau yang biksu siapa yang kemarin meninggal, yang temannya yang masih hidup, yang temannya Nelson Mandela itu loh, saya lupa. Yang pakai kacamata itu loh, masih hidup orangnya. Nah itu kan dia udah selesai ya, kayak itulah kayak Bunda Teresa atau Nelson Mandela atau mungkin Gus Dur mungkin ya, orang-orang luar biasa yang memang kayak sudah selesai dengan diri dia, selesai dengan emosi dia. Moksa ya itu. Enggak lah. Enggak. Apa itu? Moksa itu nggak mati-mati loh. Enggak mati-mati. Nah, gitu. Zuhud lah semacam seperti itu. Kalau moksa levelnya terlalu ini itu sih gitu ya self Self hypnosis. Jadi sangat bermanfaat untuk
kesehatan kita, kesuksesan kita, dan kebahagiaan kita. Jadi kita punya sumber daya yang bagus, punya cara berpikir yang bagus, perasaan yang bagus, sehingga berdampak pada diri kita menjadi lebih baik. Nah, tinggal anda mau baik atau enggak. Kalau mau baik, belajarlah, silakan hubungi admin. Kalau nggak mau baik, ya nggak usah belajar. Karena juga saya mendengar dari Deddy Corbuzier, Romy Rafael selalu melakukan self hypnosis ketika menghadapi momen tertentu. Ya, anda bisa lihat, tonton videonya, tanya langsung ke orangnya. Orang-orang seperti itu menggunakan self hypnosis untuk meningkatkan potensi diri. Gunakanlah mulai sekarang, insya Allah mulai baik diri anda, mulai maju dan mulai terus baik. Saya ingat orangnya, Dalai Lama. Dalai Lama. Nah, nama itu saya ingat. Tapi saya nggak tahu orangnya. Oke. Mungkin ada tambahan? Cukup sih dari saya. Ya belajar aja lah, manfaatnya akan sangat jauh lebih banyak buat Anda. Untuk belajar Anda bisa lihat di website masterhypnosis.com, klik Self Hypnosis Empowerment atau kontak admin di 085 3299 99633. Biayanya tanya di sana ya. Insya Allah sangat terjangkau. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.